Baik, terima kasih pimpinan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan yang saya hormati beserta anggota, Bapak Menteri, Bapak Wamen, para Dirjen Eselon 1. Hadir di sini juga Kepala Bappenas, Dirut Bulog, Dirut ID Food, Dirut PT PIHC, serta Dirut RNI. Dari fraksi Partai Demokrat mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali dengan kami Komisi 4. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Menteri, ini Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pembangunan pertanian ke depan agar lebih baik dan maju lagi, dan manfaatkan waktu kurang lebih 200 hari ke depan, Pak Menteri. Mengevaluasi terhadap realisasi anggaran 2023 yang serapannya baru mencapai 62,33%, di mana beberapa eselon yang menyumbang atau yang realisasi masih sedikit. Di posisi pertama ada Direktorat Jenderal Perkebunan, ini capaiannya baru mencapai 47,49%. Tanaman pangan baru mencapai 57,11%. Dan dari PKH ini baru terrealisasi 59,66%. Tentu dari realisasi anggaran tersebut, kami mendorong agar percepatan realisasi anggaran ini segera dilakukan. Walaupun memang di sini saya membaca bahwa Pak Menteri sudah menyiapkan berbagai antisipasi untuk bisa melakukan antisipasi terhadap penurunan produksi, yaitu melakukan realokasi eksternal dan internal anggaran di eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, kurang lebih 1 triliun. Nah, tentu kami mendorong realokasi ini agar lebih memprioritaskan terhadap kebutuhan para petani kita dalam menghadapi fenomena El Nino ini, Pak Menteri. Salah satunya mungkin agar dipercepat untuk distribusi pupuk bagi para petani kita. Di samping itu juga, Kementerian Pertanian juga akan mengusulkan anggaran belanja tambahan, kurang lebih 5,83 triliun, yaitu untuk melakukan percepatan tanam peningkatan produksi padi dan jagung, baik itu melalui benih maupun alsintan, pupuk, pestisida, optimalisasi rawan, dan insentif bagi petugas lapangan dan Babinsa. Mohon penjelasannya Pak Menteri, kenapa ini Babinsa dilibatkan di internal Kementerian Pertanian? Kenapa tidak melibatkan penyuluh yang memang saat ini kan tidak dilakukan upaya pemberdayaan atau upaya penugasan dari Kementerian Pertanian? Sementara persoalan-persoalan kaitan teknis pertanian di lapangan ini kan membutuhkan kehadiran para penyuluh yang memang walaupun sedikit jumlahnya, tapi kalau diberikan optimalisasi lebih dari pertanian, ini akan dilakukan kinerja yang efektif, efisien. Kompanisasi sumur pantek ini juga masih dibutuhkan, Pak Menteri, dalam upaya antisipasi penanganan fenomena El Nino ini. Di samping itu juga kami menyoroti progres capaian produksi padi tahun 2023, di mana mencapai 98,40%, luar biasa, dari target 53,6 juta ton menjadi 54,5 juta ton. Akan tetapi di sisi lain, progres capaian pengembangan padi tahun 2023 ini tidak tercapai gitu. Hanya mencapai 43,20% dari target 1.500.000 hektar, hanya mencapai 684,7 hektar. Ini masih rendah. Apa sebetulnya yang menjadi kendala terhadap tidak tercapainya pengembangan padi tahun 2023? Menyikapi kesiapan anggaran tahun 2024, tentu ini juga kami ingin mendorong bagaimana Pak Menteri berserta jajarannya ini berkomitmen, yaitu dengan memperbanyak sembako,
bukan 9 bahan pokok, tapi semangat membangun komitmen, yaitu mau sembako juga nggak apa-apa Pak Menteri, ya. Tapi sembako semangat membangun komitmen. Untuk apa? Mewujudkan pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Itu ya. Di samping itu juga bagaimana ke depan berpikir membangun kemandirian dan kedaulatan pangan. Ini harus menjadi loh. Betul nggak Pak Menteri? Sesuai dengan pengalaman Pak Menteri lah periode lalu seperti apa. Nah, sementara itu tantangan ini Pak Menteri sekali, tapi mudah-mudahan tidak merasa Pak Menteri untuk bisa membangun semangat komitmen ini, sehingga lebih ditekankan bagaimana dari sisi internal Kementerian Pertanian juga harus solid, kompak, satu visi misi dengan Pak Menteri. Fenomena El Nino ini juga masih menjadi kendala yang kita hadapi bersama-sama di 2024. Sehingga fenomena El Nino kemarin ini kan berdampak pada penurunan produksi pangan kita. Padi, jagung, serta yang lainnya ya. Kebutuhan beras sebagai makanan pokok masyarakat kita ini semakin tinggi, yang akhirnya menyebabkan harga beras juga lambat laun merangkak semakin naik, yang menyumbang inflasi terbesar di tanah air kita. Di samping itu juga kendala yang dihadapi Pak Menteri nih nanti ke depan, anggaran yang minim di tahun 2024 hanya 14,73 triliun. Akan tetapi capaian produksi dari pangan kita khususnya tanaman pangan seperti capaian yang akan direalisasikan 2024 ini cukup ada kenaikan yang signifikan. Saya ingin tahu sih apa kebijakan strategi yang akan dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran dengan anggaran yang cukup minim bahkan menurun ini, dengan target produksinya yang semakin ditingkatkan. Kalau boleh mengartikan bahwa anggaran yang diberikan ini tidak berpengaruh dong terhadap realisasi capaian produksi yang akan dilakukan. Apakah akan mencukupi gitu terhadap kebutuhan pangan nasional kita bagi masyarakat kita? Harga BBM yang bersubsidi ini juga yang mengalami kenaikan semakin hari, ini juga semakin menjadi dilema yang utama bagi para petani kita. Dan pupuk juga ini juga menjadi persoalan yang sangat serius. Tentu ini harus mulai diperhatikan oleh Pak Menteri beserta jajaran. Bawang putih juga termasuk penyumbang inflasi yang terbesar saat ini. Walaupun Pak Menteri juga sudah merancang di kegiatan tahun 2024 dengan tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada 4 prioritas yang akan dilakukan. Tentu kami juga mendorong dan berpesan agar prioritas-prioritas itu harus sinkron dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di para petani kita, serta sinkronisasi, koordinasi yang terintegrasi dan terpadu kementerian. Bicara pembangunan pertanian tidak hanya menjadi tanggung jawab Menteri Pertanian dan jajaran, tapi banyak mungkin lembaga yang harus terlibat kementerian untuk bisa bersama-sama mewujudkan pembangunan pertanian jauh lebih baik ke depan. Ada isu-isu aktual yang kita soroti dari fraksi Partai Demokrat. Kami mendorong kepada Bulog untuk meningkatkan CBP melalui sumber di dalam negeri, sehingga ketergantungan terhadap impor beras dari luar negeri ini dapat dikurangi. Dalam upaya pengadaan beras di dalam negeri, Bulog juga hendaknya melakukan kerjasama dengan penggilingan kecil yang dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan SPHP belum mampu menahan laju kenaikan harga beras di pasar secara signifikan. Upaya stabilisasi harga beras melalui operasi pasar harus tetap dilakukan sampai tibanya masa panen raya dan harga beras mengalami penyelesaian kembali. Penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi dinilai kurang efektif di wilayah pelosok dan pedalaman. Permasalahan pupuk bersubsidi tidak hanya terjadi di penyaluran dan pengawasan saja,
akan tetapi juga pendataan dan keterbatasan anggaran. Tahun 2021 impor telur mencapai 1.800.000 ton dan pada 2002 impor tepung telur mencapai 1,7 ton. Ini data dari Kemendag. Produksi telur dalam negeri pada tahun 2021 sekitar 5,1 juta ton dengan kebutuhan 4,95 juta ton. Produksi tahun 2022 sekitar 5,57 juta ton dengan kebutuhan 5,5 juta ton. Di tengah berlebihnya produksi telur di Indonesia, sangat ironis jika impor tepung telur menjadi ketergantungan. Peternak rakyat kita itu adalah peternak ayam yang menghasilkan telur dan produksinya yang sangat berlimpah ruah. Kenapa bangsa kita masih melakukan impor? Demikian penyampaian dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.